Mendekati hari pencoblosan Pilkada Jakarta 2024, manuver para paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta semakin gencar dikerahkan. Hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan Pilkada Jakarta akan bersaing ketat dan diprediksi akan terjadi 2 putaran, membuat para paslon dan pendukungnya terus berjibaku untuk menaikkan elektabilitas mereka. Salah satunya adalah terus mencari dukungan dari sejumlah tokoh nasional. Mereka bahkan saling klaim telah mendapat dukungan dari sejumlah tokoh yang dianggap dapat menggerek elektabilitas. Calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, terus melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh. Tak tanggung-tanggung, RK bahkan melakukan pertemuan maraton dengan 2 tokoh penting nasional, yaitu Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden periode tahun 2014-2024 Joko Widodo. RK bahkan berani mengklaim bahwa Prabowo dan Jokowi dipastikan mendukung dirinya 100% sebagai calon gubernur Jakarta nomor urut 1. Sedangkan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, terus bergerilya meyakinkan sejumlah tokoh untuk berada satu perahu dengan mereka. Meski telah mengantongi dukungan dari mantan gubernur DKI Basuki Cahayapurnama, Pramono Rano terus mencari dukungan dari sejumlah tokoh nasional. Salah satunya adalah mantan gubernur DKI Anies Baswedan. Di sejumlah kesempatan, Rano bahkan meyakini meski tidak secara gamblang, Anies mendukung Pramono Rano. Namun Rano mengklaim para pendukung Anies saat ini berada di posisi mereka. Lantas, benarkah mendapat endorsement dari nama besar tokoh nasional bisa menaikkan elektabilitas? Atau sejatinya rakyat semakin cerdas? Calon pemimpin Jakarta yang akan mereka pilih adalah yang benar-benar dekat di hati mereka? Tim TV One mengabarkan. Nah, untuk membahas hal ini nih ya, kita sudah mengundang narasumber. Nih di studio 1 orang, ya. Melalui Zoom 2 orang. Di Aris Setiawan Yodi, apa kabar? Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Salam Jakarta menyala. Menyala ya? Menyala sekali. Iya. Udah hadir di sini nyala loh. Menyala. Hasil survei juga menyala semua kita. Wih, sudah menyinggung hasil survei. Juga ada Profesor Siti Fadila Supari. Selamat pagi, assalamualaikum, Bu Siti. Pagi, assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf dari Zoom. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Ibu. Juga ada Cheryl Tansil. Selamat pagi, Cheryl. Apa kabar? Pagi, Mbak Cheryl. Halo, pagi semuanya. Pagi. Halo, Mbak Siti, Ibu Siti. Ditungguin nih padahal nih ya ibu-ibu di studio nih. Tapi mungkin saya mau ke Mbak Cheryl dulu ya. Penasaran nih Mbak Cheryl, sebenarnya kan kalau dari RK ini yang paling sering gitu ya, kayaknya sering banget bertemu tokoh-tokoh nasional. RI 1, kemudian mantan presiden dan lain sebagainya. Ini seberapa penting sih menegaskan dukungan dari tokoh nasional ini yang ujung-ujungnya pasti untuk meraup suara warga Jakarta kan, meningkatkan elektabilitas. Seberapa penting sebenarnya? Tentunya sangat penting karena kita lihat survei Litbang Kompas kemarin kalau nggak salah keluarnya ya. Di situ kan approval rating misalnya tingkat kedisukaan terhadap misalnya tokoh-tokoh nasional yang besar ya, ada Presiden ke-7, Presiden ke-8, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, itu masih tinggi sekali kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain ya. Dan kita harus ingat bahwa di Jakarta ini merupakan memang sebuah wilayah yang cukup spesial berbeda dengan wilayah pilkada lainnya, karena menunjukkan bahwa di DKI ini memang konstelasi politik ini penting ya, dan bagaimana menjaga berbagai pihak ini untuk memberikan dukungan yang real begitu. Karena begini, siapapun nanti yang akan duduk di DKI tentunya harus betul-betul inline dengan kepemimpinan pusat, agar program-program terutama dari Pak Prabowo Gibran ya, ini bisa program-program yang terbaik untuk warga bisa lebih bersinergi untuk jatuh ke tangan yang tepat, untuk tepat sasaran ke warga masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebenarnya kalau kemarin kita lihat ada pertemuan-pertemuan ya yang orang bilang rally begitu. Sebenarnya bukan rally ya, karena memang pertemuannya sudah lama direncanakan, tetapi karena kesibukan peralihan transisi antara Presiden ke-7 ke-8, itu tentunya kita harus menunggu waktu yang tepat begitu. Tapi intinya pertemuan kemarin itu lebih banyak berkoordinasi seperti apa sih DKI nanti kalau memang
takdir menentukan ya bahwa Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang akan memimpin di DKI. Jadi lebih koordinasi bagaimana nanti program-program. Dan kalau terkait dengan pertemuan dengan Pak Prabowo, kita harus ingat bahwa Presiden melakukan pertemuan itu seusai jam kerja, dan Pak Presiden, Pak Prabowo dalam hal ini kan juga sebenarnya merupakan ketua umum dari salah satu dari 16 partai yang mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk maju di Pilgub DKI ini. Gitu. Oke. Ya, artinya itu kalimat Anda terakhir itu untuk menjawab tudingan cawe-cawenya Presiden gitu ya, di Pilkada mungkin gitu ya Ceril ya. Tapi Ceril, kalau misalnya Prabowo sudah, Jokowi sudah, di salah satu atau di beberapa macam berita online juga ada pernyataan dari RK loh. Anies Baswedan juga sudah dihubungi. Nah, tapi kapan realisasinya? Katanya lagi sprint nih, kan ketemu toko-toko. Lagi rally ya, lari ya. Iya, kalau dihubungi betul sudah dihubungi. Masalahnya jadwalnya itu kapan kan? Karena ini padat sekali jadwal dan tiba-tiba seusai ada makan di restoran Padang dengan Pak Prabowo juga lalu ke Solo begitu ya. Itu tiba-tiba membludak itu semua jadwal yang mengajukan ke bagian protokoler untuk jadwal begitu ya. Jadi begitu besar keinginan masyarakat dan juga tokoh-tokoh di DKI maupun nasional yang ingin bertemu dengan Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono langsung. Ini mungkin karena mereka pengen tahu nanti bagaimana sih komitmennya kalau misalnya sampai betul bisa memimpin Jakarta ya. Dan tentunya memang kita harus menemui karena bagaimanapun juga Bang Ridwan Kamil ini kan boleh dibilang dia adalah tokoh daerah yang punya popularitas nasional begitu ya. Tapi masuk DKI ini kan kita harus berhadapan dengan elit-elit politik, juga simpul-simpul masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu juga ratusan yang harus dihampiri ya. Tentunya sebagai tamu yang datang ke Jakarta ingin menjadi sosok yang mengayomi warga Jakarta. Tentunya ini harus dilakukan pertemuan-pertemuan seperti ini begitu. Termasuk dengan Pak Anies dalam kapasitasnya sebagai orang yang pernah memimpin DKI. Kalau perlu kita juga ingin bertemu dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi semua tokoh-tokoke baik yang pernah memberikan kontribusi besar untuk DKI ini memang layak untuk istilahnya ya diadakan silaturahmi begitu. Oke. Mas Aris sudah senyum-senyum aja nih, tapi saya mau ke Ibu Siti Fadila dulu. Sesuai nomor urut aja lah. Sesuai nomor urut aja ya. Bu Siti Fadila, ini kalau melihat dua paslon lainnya nampaknya sudah ramai begitu ya diberitakan di online, di media konvensional, bertemu sana sini, tokoh nasional dan lain sebagainya. Nampaknya yang kurang ada gerakan-gerakan manuver-manuvernya. Kata siapa tuh? Karena kita tanya langsung nih. Ini Dharma ini nggak ketemu karena sudah ada mantan Menteri Kesehatan di dalamnya. Di dalam tim sesnya ya. Nah, kalau dari menurut sisi Dharma Kun sendiri melihat ya silakan. Menurut saya manuver dengan cara mendekati penguasa itu adalah gaya lama yang belum tentu disenangi masyarakat Jakarta yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang rasional. Seolah-olah penguasa itu akan bisa mengatur pemenangannya. Nah itu suatu konsep yang sangat salah. Dan kalau saya lihat pada paslon 01, maaf ya Mbak Ceril, nah itu satu dia bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian kayak panik, kemudian ke tempatnya ke Solo. Nah itu menunjukkan kepanikannya. Menurut saya 01 itu panik. Satu, itunya menurun dibandingkan dengan 03 ya Pak Arief ya. Bapak Arief senyum-senyum nih Pak Arief. Nah kemudian menurun, kemudian Pak Suswono mendapatkan apa namanya suatu kecelakaan di dalam berbicara di mana dia mendiskreditkan Nabi Muhammad. Itu berat sekali untuk umat Islam yang konon itu adalah mayoritas di Jakarta. Waduh, itu betul-betul sangat menyakiti hati orang masyarakat Islam. Nah itu kayaknya beliau panik ke tempat Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo menjawab, saya netral. Karena dalam pidatonya beliau, dia juga statementnya beliau, dia tidak akan mengurusi pilkada. Dia tidak akan mempengaruhi pilkada biar berjalan seperti apa adanya. Itu dari Pak Prabowo. Nah kalau independen harus menghargai itu. Nah kemudian dia lari ke Solo, ke Pak Jokowi. Ini menunjukkan suatu kepanikan. Nah kalau kepingin dekat sama Pak Jokowi, ya jelas kalah sama Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung itu
dia sekap yang udah 10 tahun. Yang namanya sekap dengan presiden, waduh, itu deket banget. 10 tahun tiap hari ketemu. Nah, itu menurut saya suatu hal yang apa namanya, kalau ingin menyaingi kedekatan. Tapi saya kira Pak Prabowo pasti juga tidak mau dibilang tidak adil. Apalagi Pak Jokowi yang sudah tenang-tenang di Solo, dia akan tidak mau dibilang cawe-cawe. Nah, ini menurut saya kok itu suatu kepanikannya dari 01. Nah, nah kalau 03 sebetulnya kalau Pak Prabowo masih ada poin untuk 03-nya ternyata. Sudah dekat dengan Pak. Singkat aja, Bu. Jadi mestinya jangan berlomba mendekati penguasa, tapi berlomba mendekati rakyat. Kemudian Bu Siti, saya ingin dengar komentarnya Sheryl dong dari pernyataan Bu Siti, Sheryl. Rakyat itu. Jadi menurut saya itu kepanikan saja. Dan kemudian apakah mendekati penguasa itu pasti akan menjadi menang? Itu belum tentu, menurut saya belum tentu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mendekati rakyat, itu saja. Baik, Ibu Siti. Sheryl, silakan Sheryl. Baik. Thank you, Arif. Silakan saja ya kalau Bu Siti mengatakan mendekati penguasa, tapi dalam konteks ini, tadi saya melihat Ibu Siti sebagai ketua tim ses pasangan Paslon 02, jadi lebih seperti jubirnya pasangannya Pramono ini. Maaf Bu Siti. Tapi begini, kalau misalnya kita uji kedekatannya, pertanyaan saya begini, pasti banyak sekali orang yang ingin bertemu dengan Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi begitu kan. Tapi pertanyaannya bisa ketemu atau tidak? Yang jelas Pak Ridwan Kamil diterima dengan baik. Kemarin dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional juga berkali-kali disebutkan oleh Pak Prabowo ya, bagaimana Pak Ridwan Kamil memang didukung untuk maju dalam DKI. Dan kalau misalnya bicara kedekatan, saya rasa dekat Pak Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi, karena ingat dalam koordinasi pusat dan daerah, Pak Ridwan Kamil itu gubernur dan kurator IKN. Berarti kan dekat sekali hubungannya dan dipercaya dalam hal profesionalisme. Jadi bukan hanya dalam kedekatan politik begitu. Dan kalau misalnya dibilang panik, saya rasa tidak ya, karena begini, Pak Ridwan Kamil ini punya track record yang baik dan bisa ditawarkan untuk warga DKI. Jadi tidak ada kepanikan. Kami bukan orang yang misalnya tidak percaya dengan COVID begitu, padahal jelas semua orang di seluruh dunia merasakan itu begitu ya. Tapi apapun itu, kalau kita bicara soal hasil survei, betul memang pada saat ini bersaing ketat ya antara 01 dan 03, dan kami sangat menghargai hasil survei yang ada karena kami di tim ses pun kami butuh mengetahui refleksi bagaimana kondisi masyarakat sekarang ya. Yang jelas pada saat ini begitu besar animo orang yang mengundang paslon kami, terutama Bang Ridwan Kamil ya, untuk datang karena mereka ingin kenal lebih dekat. Mungkin selama ini terlalu banyak black campaign yang diluncurkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab ya. Dan ketika orang melihat sosok Ridwan Kamil yang saat ini tiba-tiba menjadi media darling, orang jadi ingin lebih tahu aslinya seperti apa. Jangan-jangan black campaign yang ada di sosial media dan WhatsApp itu tidak betul, bahwa pasangan kami misalnya ABCD. Ternyata ketika ketemu adalah seseorang yang sosok yang hangat, bisa diraih dengan mudah, dan juga sosok yang punya visi misi yang jelas begitu. Baik, Mbak Sheryl. Ini saya mau ngasih kesempatan ke Mas Aris, tapi kayaknya udah menjadi perwakilan dari Fadila nih. Kayaknya Mas Aris nggak perlu ngomong nih loh. Mau ngomong atau senyum-senyum aja nih? Udah ada Bu Siti Fadila nih soalnya nih. Tapi ntar dari saya kita jeda dulu deh. Ya, kami kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. 1 hari penuh. Apalagi yang mau didebatin sama Aris, Riz. Seorang Aris aja udah dibantu oleh Profesor Siti Fadila Supari gitu loh, Riz. Mau kasih kesempatan ke Mas Aris atau ke Bu Siti lagi nih sebagai... Silakan, Riz. Ya, tadi disampaikan memang bagaimana cara pandang masyarakat ya, termasuk paslon-paslon lain. Tapi kalau dari kami sendiri, kami memang fokus terhadap strategi yang kami lakukan sendiri, tidak berpengaruh terhadap kan juga bertemu tokoh lain gitu kan, yang itu sudah dilakukan jauh lebih dulu Mas Pram dan Bang Dul. Memang kami meyakini ada sebab ada akibat ya, tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab. Alhamdulillah. Mungkin tadi disinggung oleh Mbak Sheryl pertama bahwa menyinggung Litbang Kompas. Alhamdulillah pagi ini rilis Litbang Kompas ya, yang dibiayai khusus oleh lembaga Kompas sendiri, menghasilkan per Oktober ya, elektabilitas Mas Pram sudah menyalip Kang Emil di angka 38%, sementara 34% Kang Emil. Nah ini alhamdulillah kami bersyukur, dan tadi malam juga kami juga mendapatkan kabar yang alhamdulillah juga ya, karena Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Persevi, lembaga yang berwenang untuk
menjatuhi sanksi maksudnya? Melindungi atau menaungi berbagai lembaga survei ya yang terdaftar, yaitu menyampaikan bahwa Lembaga Survei Indonesia LSI yang per Oktober menangkan ya Mas Pram dan Bang Dul dengan 41% dan Kang Emil 37% terbukti valid datanya dan benar dalam melakukan metode survei. Sementara Poltreking yang dalam hasil surveinya yang dipublis 1 hari kemudian setelah LSI, kita tidak melibatkan survei hari ini. Ya, tetapi itu 51%, 37%, kayak 36 Mas Pram itu terbukti tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya dan salah. Sekali lagi saya ingatkan, Riz, kita nggak ada pihak betul. Ya. Ya itu tetapi memang tinggi, betul. Gitu. Jadi yang menyatakan Mas Pram itu menang itu survei valid, yang sementara Poltreking yang menyatakan Kang Emil itu menang itu terbukti tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya oleh Persepi. Tadi malam itu resmi ya. Jadi memang kita melihat ada tren kenaikan elektabilitas yang luar biasa dari Mas Pram dan Bang Dul ya, dari angka 20-an sampai hari ini unggul ada yang 41, sementara Kang Emil penurunan yang cukup drastis dari di atas 50% sampai hari ini di angka 34%. Makanya Anda nggak perlu lagi ketemu tokoh nasional. Bukan lagi seperti itu. Kalau kita ngomong ini berkaitan dengan bertemu tokoh nasional. Jauh sebelum Mas Pram, sebelum Kang Emil melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh, Mas Pram juga sudah bertemu dengan berbagai macam tokoh ya. Mas Anies misalnya sudah bertemu di CFD secara tidak sengaja. Seperti itu kan, berdiskusi. Yang kemudian mungkin setelah itu ditindaklanjuti oleh banyak pendukung-pendukung. Artinya atau elemen Mas Anies itu yang berjalan bersama kami ya, mendukung kami, kemudian memberikan masukan-masukan terkait dengan visi misi, dan itu memang sudah tercermin sekali. Misalnya itu melanjutkan JIS, kemudian melanjutkan Jaklingko RP 0. Kalau udah ada rencana bertemu lagi dengan Mas Anies selain di CFD, sama Pak Prabowo ada nggak? Untuk Pak Prabowo, mohon maaf ya, ini saya harus berbicara fakta. Pak Prabowo kan kerja 10 tahun kata Bu Siti Fadila tadi. Saya harus berbicara fakta ya. Alhamdulillah kami sudah sempat bertemu duluan pada masa periode pilkada ini. Mas Pram itu dengan Pak Prabowo langsung di rumahnya ya bertemu. Jadi di belakang layar waktu pas enggak on record. Waktu pas pemanggilan para menteri kan Mas Pram datang dan Mas Pram menyampaikan salah satu isi pertemuannya yaitu Mas Pram mendoakan Pak Prabowo menjadi presiden yang akan dilantik segera. Kemudian Pak Prabowo juga mendoakan Mas Pram di pilkada Jakarta. Ya, Pak Prabowo mendoakan Mas Pram juga di pilkada Jakarta. Artinya ada sinergitas memang. Dan mohon maaf kalau kita melihat tradisi atau budaya Jawa ya. Orang yang kalau kita kenal Mas Pram dan Pak Prabowo sama-sama orang Jawa misalnya, orang yang diterima di rumah itu biasanya lebih dekat hubungannya dibandingkan di tempat umum gitu kan. Nah ini kan kita banyak melihat seperti itu. Lebih intimate begitu ya. Lebih intimate ya? Dan biasanya kalau misalnya kita sudah sering ketemu, sudah dekat, itu kalau habis bertemu nggak perlu diposting-posting. Gitu kan. Karena sudah akrab gitu kan. Nah kemudian kalau Pak Jokowi ya jelas. Kalau Pak Jokowi sudah jelas ya. Hubungannya juga Mas Pram juga sudah baik. Makan malam, makan siang sudah sering sama Pak Jokowi, sudah biasa gitu kan. Juga waktu pas Mas Pram dicalonkan oleh PD Perjuangan, didaftarkan KPU oleh Hanura juga, itu Mas Pram, ya? menghadap dan juga ditelepon oleh Pak Jokowi untuk silahkan maju Mas itu. Jadi tidak ada hubungan yang tidak baik lah antara pertemuan di muka publik ya nggak apa-apa juga. Kan gitu udah tinggal telepon dan tinggal WA gitu. Jadi memang. Jadi pertemuan di muka publik tuh apa tuh? Ya mungkin ya. Tadi kan kita nggak bisa melihat macam-macam. Saya tidak mau mengkomentari ya kan. Saya tidak mau mengkomentari. Tetapi kalau saya komentari, tapi pertemuan nggak ada komentari. Iya, mungkin kan ada hubungannya ya kan. Karena memang kalau misalnya tren elektabilitas naik itu sulit kalau turun. Kalau sudah turun sulit naik lagi. Kepanikan, kekhawatiran itu yang akhirnya membuat ada pertemuan di muka publik. Iya, saya itu bisa ditanyakan ke Mbak Sheryl ya. Kalau masalah kepanikan udah dijawab lain ya. Nah, masalahnya kalau kami memang fokus ke masyarakat ya. Hasil dari pertemuan ke masyarakat, Bawaslu menyatakan apa? Bawaslu menyatakan bahwa secara kuantitas, secara jumlah, Mas Pram dan Bang Dul ini adalah paslon yang paling sering terjun dan melakukan kegiatan bersama masyarakat ya kan. Kemudian ini bisa tercermin juga dari dukungan berbagai elemen masyarakat, Forkabi, FBR, para habaib, para ulama gitu kan. Kemudian beberapa ketum Jakmania dan juga Dedengkot Jakmania beberapa kali hadir ya ketika acara Mas Pram bertemu masyarakat hadir ya. Itu apakah itu deklarasikan memang belum. Tetapi kan apakah bentuk dukungan atau tetapi kan bisa ditanyakan saja langsung gitu kan ke Pak Diki itu ya kan. Nah, tetapi saya melihat seperti ini bahwa kalau tren elektabilitas sudah naik, itu biasanya sulit turun. Kalau sudah turun biasanya sulit naik. Ini biasanya berkali-kali nih. Nah, ini mungkin berkaitan dengan banyak ada paslon yang
akhirnya melihat hal ini harus bermanuver ke sana kemari, gerubak-gerubuk. Tapi ini cukup percaya diri kayaknya nih ya, kalau gitu kan. Ujung-ujungnya sih satu kata, panik. Ya enggak. Oke, Riz, kita tentang poinnya, Riz. Saya ke Bu Siti Fadila. Bu Siti, ini kalau misalnya Aris udah nyinggung-nyinggung soal survei, Bu. Nah, pada kenyataannya nomor 2 ini surveinya paling buncit. Ya, saya nggak mau mengatakan itu, tapi kira-kira bisa nggak terdongkrak, Bu, paslon 2 ini, Bu? Kalau berdasarkan survei, ya mestinya kita memang tidak punya konsultan politik. Otomatis kita tidak punya konektivitas dengan surveyor manapun saja. Nah, kalau mudah-mudahan kalau Kompas saya nggak tahu ya, apa Kompas itu juga independen apa tidak. Tapi memang cara dari independen memang sangat berbeda dengan paslon-paslon yang lain yang dari partai. Yang dari partai kan semuanya tuh serba lengkap. Tapi kalau kita kan memang betul-betul dari rakyat jelata, jadi tidak mempunyai hal-hal yang dipunyai oleh paslon independen. Cuman ya kita hati-hati jangan sampai menyinggung suatu kepercayaan. Misalkan tadi pada paslon 1 itu kepleset ngomong tentang Nabi Muhammad. Ya paslon 3 juga ada keplesetnya. Pak Pramono Anung itu menghilangkan program mengaji setelah maghrib yang dulu dibikin oleh Pak Anies. Nah, apa ya itu anaknya anak apa ya tidak memperhatikan itu. Nah, jadi ini dua-duanya memang menyinggung umat Islam lah ceritanya. Nah, kalau independen yang kita turutkan adalah memang kita selalu mendekat pada rakyat. Memang tidak seperti terekspos seperti paslon-paslon yang lainnya, itu saya akui. Ya, kita memang langsung terjun ke masyarakat terus, dan kami mempunyai gambar-gambar bukti-bukti itu ya, tapi cuma di medsos gitu. Nah, tidak seperti meriahnya paslon-paslon, karena memang paslon-paslon kan banyak uangnya, kita tidak banyak uangnya. Nah, cuman kita meyakinkan pada masyarakat bahwa kalau calon independen itu nanti kepilih jadi gubernur, maka gubernur itu akan bisa memimpin yang sangat dekat dengan rakyat, karena tidak dicawe-cawein oleh partai. Nah, kalau dicawe-cawein oleh partai, pasti nanti kalau jadi gubernurnya tidak bisa berdiri dengan tegak karena punya utang dengan orang-orang atau golongan-golongan yang dulu mendukung. Nah, itu yang kelemahan dari petugas partai. Sekarang kelihatannya meriah, tapi begitu jadi gubernur utang. Pada waktu kampanye, utang pada waktu ini, nah itu kelebihannya independen. Itu kelebihannya independen. Oke, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita mau ke Mbak Sheryl ya. Ini tadi dikatakan bahwa ya nggak perlulah ada pertemuan di muka publik, kan tinggal telepon, tinggal WhatsApp. Buktinya juga ujung-ujungnya ini elektabilitas dari paslon 3 naik terus. Nah, tanggapannya seperti apa ya? Kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami. Baik, langsung kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, kalau kata Mas Aris sih ya nggak perlulah ketemuan publik-publik, lihat begitu, tinggal WhatsApp, tinggal telepon, tuh juga elektabilitas nih nggak perlu dipertontonkan lah. Nggak perlu dipertontonkan, terus naik nih. Gimana tanggapannya Mbak Sheryl? Gini ya, kalau misalnya dibilang tidak perlu dipertontonkan, saya tanya tadi yang Mas Aris ulang-ulang pertemuan dengan Mas Pram, antara Mas Pram dan Pak Prabowo itu bagaimana? Dan saya mau klarifikasi di sini. Saya bisa pastikan bahwa pertemuan itu bukan membahas pilkada. Tapi pada saat itu Mas Pram datang sebagai utusan dari Ibu Megawati dari partai PDIP untuk mengatur pertemuan antara Pak Prabowo yang sudah menang sebagai presiden bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi beliau adalah utusan PDIP pada saat itu. Dan yang saya pertanyakan ya, sebenarnya kita tahu lah ya, konstelasi politik di Pilkada DKI ini adalah bagaimana tim Pak Prabowo melawan tim Ibu Megawati. Tapi kenapa dari semua spanduk dan baliho, Pram Rano tidak berani memasang logo PDIP? Ini ada apa? Apakah karena mereka tahu bahwa PDIP di DKI Jakarta kalah dalam Pilpres dan Pileg? Nah, itu pertanyaan saya. Dan jadi silakan saja ya kalau mau klaim-klaim ya. Tapi yang jelas kami tahu betul, karena saya di TKN dan berkomunikasi langsung dengan tim Pak Prabowo, bahwa pertemuan itu tidak membahas pilkada, tapi membahas bagaimana pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Dan tentunya sebagai seorang presiden ya, kalau tadi ada klaim bahwa mendoakan ya, siapa saja yang maju dengan niat baik pasti harus didoakan ya. Dan tadi kalau kita lihat juga di
Car Free Day itu kan sebenarnya bukan janjian, tapi nyegat. Mas Pramrano ini nyegat Pak Anies karena pengen ngambil segmentasi anak abah. Itu kan kelihatan banget gitu loh. Kalau orang ketemu ya ketemu yang proper lah begitu. Dan yang jelas ya dari 16 partai, Gerindra adalah partai resmi yang mendukung. Dan kalau tadi Ibu Siti Fadila, ini senior saya, dengan hormat saya tadi mau mengomentari juga mengenai cawe-cawe partai. Ini bukan cawe-cawe partai Ibu Siti, tapi ini resmi dalam undang-undang kita, begitulah pilkada memang harus ada dukungan dari kursi-kursi yang ada di parlemen. Makanya kemarin kita sampai harus direview oleh MK. Jadi bukan cawe-cawe, tapi kita hanya menjalankan bagaimana sistem demokrasi kita sesuai dengan yang diakui oleh undang-undang ketatanegaraan kita, begitu. Jadi intinya kalau dari kami ya silakan saja dari paslon-paslon lain ini kan kayaknya sebenarnya mungkin mereka yang panik karena melihat bagaimana dukungan dari Pak Prabowo dan juga dari Pak Jokowi. Yang saya bingung kenapa kok PDIP ini kayak khawatir banget, nggak berani bilang ini adalah calonnya Ibu Megawati, Mas Pram dan ini ya, dan Bang Dul ya, itu kan dua-duanya dari PDIP. Jadi kelihatan ya kalau misalnya yang satu ini hanya satu partai ini. Dan tapi kenapa nggak berani di spanduknya nggak ada satupun logo PDIP? Ini saya mempertanyakan, apakah malu-malu karena memang khawatir efek dari Pak Ganjar kemarin masih kurang bagus di DKI begitu ya? Jadi nggak berani gitu. Bahkan Pak Ganjar itu tidak dimasukkan di dalam struktur tim ses. Yang saya pertanyakan ya hari ini kita ramai membahas judi online ya. Judi online ini baru gebrakan dari DG Kominfo itu betul-betul luar biasa ya. Dan saya ingin mempertanyakan nih ke dari tim ses Paslon 03 ya, ada nama Z Apriliantoni atau Tony Jol. Ini di bagian resmi di nomenklatur tim ses sebagai bagian dari konten dan media sosial, dan namanya itu keluar dalam salah satu orang yang tersangkut dengan judi online. Nah ini mungkin kita juga butuh klarifikasi ya, karena kita nggak mau dong ada dana-dana yang dari perputaran. Kalau memang betul begitu ya, ini kan saya mau mengkonfirmasi. Jadi jangan nanti saya dipolisikan lagi ya, karena kan dari tim merah ini suka mempolisikan gitu. Saya ingin mengklarifikasi, mungkin bisa dijawab juga di sini, apa peran dari Tony Jol dan bagaimana mengklarifikasi informasi-informasi yang sudah ramai di Twitter, di berbagai media sosial bahwa Tony Jol ini adalah pelaku judi online. Apakah ada dana dari judi online yang masuk ke tim ses begitu? Silakan dikonfirmasi. Iya. Wah banyak banget nih kayak pertanyaan dari Pak Sheryl nih. Iya, pelan-pelan Mbak Sheryl ya. Jadi saya memang paham suasana kebatinan. Karena durasi. Ya, suasana kebatinan tim Kang Emil. Suasana kebatinan maksudnya Anda disebut oleh Sheryl panik. Enggak, saya kalau dari pernyataan Mbak Sheryl tadi kita paham suasana kebatinan Mbak Sheryl yang nampaknya ini memang sudah sangat puyeng ya. Karena melihat hasil survei terus diserang kemana-mana yang tidak pada konteks. Tadi disampaikan seperti ini. Anda yang ini. Pertama kali tadi disampaikan bahwa ini PD Perjuangan yang mendukung Mas Pram dan Dul tidak pernah disebut. Siapa yang bilang nggak pernah disebut? Di pertama saya tadi ngomong, hari ini saya ngomong pertama kali. Mentalitas pemenang Mas Pram dan Bang Dul, walaupun hanya didukung PD Perjuangan sebagai partai parlemen dan didukung Partai Hanura dan Partai Umat ya yang di luar parlemen, Mas Pram dan Bang Dul berani untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan dengan bersama-sama dengan masyarakat ya, bersama-sama dengan masyarakat ini akhirnya bisa. Karena ini kan melawan 16 partai, banyak sekali. Gitu 16 partai. 16 partai juga saya tidak pernah lihat di spanduknya ada 16 partai. Jadi jangan komentarin spanduk orang dulu. Satu lambang. Ngaca dulu di spanduknya sendiri gitu. Saya nggak pernah melihat banyak partai di PDIP. Partainya dari PDIP. Nah, itu kan kita apa namanya? Dua paslonnya loh dari hanya dari PDIP. Ini masyarakat. Kenapa nggak ada loh? Saya tadi udah memotong Anda ya. Tunggu dulu. Nah, masalahnya adalah ini memang bentuk-bentuk kepanikan. Ya, jadi ada bahkan ada spanduk-spanduk yang tidak kita buat, itu bertebaran di mana-mana. Oh, ini kayaknya hampir terkonfirmasi siapa yang membuat, gitu loh kan? Tadi dengan pernyataan itu kayaknya, oh ini yang membuat ini. Nah ini kita ini ingin politik yang gembira, ya, yang gembira. Kita politik yang merangkul semua pihak, bukan mengkotak-kotakan seperti itu. Ya, buktinya kita hanya satu partai di parlemen dan dua partai non parlemen, itu unggul gitu kan. Kemudian tadi dibahas judi online. Saya juga nggak paham yang diomongin seperti apa. Tapi yang saya paham bahwa Menteri Kominfo saat itu adalah Ketua Projo. Dan Projo kemarin sudah deklarasi mendukung Kang Emil ya di Pilkada Jakarta. Yang setahu saya itu kan pejabat-pejabat Komdigi-nya ini kan pejabat-pejabat yang itu tapi benar itu ada di struktur ini? Saya nggak tahu, nanti kita cek ya apakah itu benar apa enggak. Karena ini kan udah
ngomongnya udah kemana-mana. Saya bilang ini mungkin suasana kebatinan yang sedang gundah gulana melihat hasil survei dan lain-lain, sehingga dibawa ke poster lah, dibawa kemana-mana. Ini tolong di luar konteks gitu loh. Nah ini kita ngomongin aja bagaimana pertemuan tokoh. Apa jangan-jangan pertemuan tokoh ini ya ada lagi yang bilang kita di CFD ngejar Mas Anies. Yang bener aja, kalau ngejar Mas Anies naik sepeda terus kita nggak ketemu dong gitu loh. Dan mohon maaf ya. Maaf, tetapi memang kita lihat ada Pak Laude Bashir, kemudian ada Bang Iwan Tarigan, beberapa orang-orang terdekat Mas Anies itu sudah berkampanye untuk kita, sudah masuk tim pemenangan, dan wajar bahkan ketika memang tagline kita Jakarta Menyala dan program-programnya itu memang melanjutkan banyak program Mas Anies yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat, di berbagai lembaga survei itu menjelaskan bahwa pemilih Mas Anies cenderung ke. Tapi di lembaga survei Adi Praitno PPI mayoritas 51% pendukung Prabowo itu kan PPI. Anies itu ke Ridwan Kamil. Kita ada Litbang Kompas, kemudian ada juga LSI yang sebelumnya. Pada intinya ini kan kita masih terus berjalan. Artinya memang masyarakat Jakarta tidak sebodoh itu, tidak segampang diarahkan itu. Masyarakat Jakarta ini masyarakat paling rasional. Setelah debat pertama dan debat kedua, reaksi masyarakat juga paling melihat Mas Pram dan Bang Nul yang paling unggul. Dan elektabilitasnya masyarakat Jakarta lebih yakin program-program Mas Pram dan Bang Nul itu program-program yang konkret. Karena ia ingin memilih pemimpin yang mengeksekusi kebijakan, bukan sekedar berimajinasi. Jangan kita panas juga. Nih yang adem cuman Ibu Siti Fadila nih. Bu Siti Fadila, singkat ya Bu ya. Ini kalau kita ngeliat kan 1-3 ya Bu, seru ya Bu ya. Nah ini mungkin jadi celah nggak buat paslon 2 Bu? Nih 1-3 lagi seru sendiri, nah mungkin 2 bisa memanfaatkan nggak sih kira-kira? Mbak Sheryl tahan dulu ya Mbak Sheryl ya, kita ke Bu Siti Fadila dulu ya. Saya yakin para pemilih di Jakarta itu cerdas dan rasional. Baru belum sampai ke pemilihan, ini calon-calon dari partai udah ribut banget kan. Nah nanti ributnya dan bukan tidak substansial gitu, ributnya bersaing antara dengan kedekatan dengan penguasa, bersaing dengan segala macam. Nah itu menunjukkan nanti kalau jadi gubernur juga ribet dengan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas gubernur gitu loh. Nah ini saya yakin masyarakat Jakarta itu cerdas dan rasional. Ini 02 ini adalah independen memang berbeda dengan paslon 1 dan paslon 03, dan memang kita berbeda caranya mendekati rakyat juga berbeda, caranya menunjukkan diri juga berbeda, dan tidak mendekati para penguasa juga memang karena memang kita independen, kita rakyat, kita menunjukkan bahwa kita betul-betul rakyat. Kalau yang paslon yang lain masih mengharapkan tangannya Pak Jokowi, tangannya Pak Prabowo, dan kemudian Pak Anies. Padahal Pak Anies itu tidak akan berada di satu pun dari 3 paslon. Nah itu saya dengarnya langsung dari beliau, dari orang beliau. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih. Sheryl, ada yang ingin tambahkan tadi Sheryl? Kita sudah habis loh Sheryl. Singkat saja. Dari pernyataan Aris tadi. Singkat saja Mas Sheryl. Saya harus menyebutkan sangat lucu kalau jubir tidak tahu nomenklatur SK resmi, karena ini SK resminya ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada tanggal 18 Mei dan timnya diumumkan pada hari kedua rapat kerja nasional Rakernas ke-5 PDIP di Ancol, Jakarta Utara itu tanggal 24 sampai 26. Ada nama Tony Jol, mungkin media juga bisa mengklarifikasi langsung ke timnas dari Pak Pramrano ya. Tapi yang jelas ini perlu diklarifikasi, dan tadi juga saya mohon dari ada klarifikasi lebih lanjut. Tadi ada tuduhan-tuduhan bahwa kami menaikkan spanduk-spanduk. Ini maksudnya menaikkan spanduk-spanduk apa begitu? Jadi ayolah saya setuju sekali dengan Ibu Siti dan juga tadi jubir dari Pramrano ya, bahwa pemilih DKI ini sangat cerdas dan kritis. Jadi mari kita bersaing dengan sehat, kita usung lagi visi misi yang terbaik begitu ya. Kita terus akan turun ke rakyat, dan tentunya ya black campaign akan ada terus, terutama dari pihak-pihak yang khawatir bahwa ada orang yang lebih bagus secara visi misinya gitu. Channel Tangsel, terima kasih. Bu Siti Fadila Supari, terima kasih. Aris Setiawan Yodi, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Energinya disimpan untuk debat ketiga nantinya ya. Jangan di layar TV ini ya.